Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kendaraan yang parkir di trotoar di Samarinda akan dikepiskan atau diderek oleh petugas. Dua rumah di Sidomulyo, Samarinda terbakar, diduga sengaja dilakukan oleh salah satu warga. Ritual tolak bala di Talisayan, Kabupaten Berau kembali digalakan. Mobil warna hitam ini bannya dikempiskan. Ini dilakukan petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda karena mobil tersebut parkir di tempat terlarang. Petugas juga memasang stiker di kaca depan bertuliskan Anda parkir di tempat yang salah. Hal serupa juga dilakukan kepada sepeda motor yang diparkir di atas trotoar. Bahkan ada pula mobil yang diderek paksa. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotma Rulitua Manalu menyatakan, parkir di atas trotoar bukanlah tindakan yang dibenarkan. Untuk membiasakan budaya tertib, maka petugas harus bersikap tegas. Khusus di areal parkir yang telah disiapkan, pengendara diminta tidak melanggar marka jalan. Selain dalam rangka rangkaian memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023, ini kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tertib parkir, agar kita masyarakat terbiasa, bukan membenarkan yang sudah biasa selama ini mungkin parkir di trotoar dianggap benar, padahal itu secara aturan tidak benar. Jadi juga kita mengajak masyarakat, kita sudah punya marka parkir, markalah sesuai dengan arah marka parkir. Jangan ketika marka serong, parkir kendaraannya dibuat tegak lurus. Nah, Bapak Ibu pengendara motor dipersilakan untuk parkir sesuai lahan parkirnya ya. Tidak boleh parkir untuk di trotoar, di bahu atau... Menghindari tindakan tegas dari petugas, pemilik kendaraan diimbau agar tertib parkir dan tertib berlalu lintas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Zulfadli, Mahadi, Adan, dan Firman merupakan tersangka penyalahgunaan daun ganja. Bersama mereka disita barang bukti 197,36 gram daun ganja kering. Panit Sidik Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Kaltim Ibtu Arif Rahman menyatakan keempat tersangka merupakan anggota komunitas kemah di alam terbuka atau camping. Rencananya daun ganja yang dipesan dari Aceh melalui daring itu akan dikonsumsi saat kemah. Polisi akhirnya memusnahkan barang bukti tersebut di hadapan para tersangka. Landinya adalah mereka ini pesan melalui jasa pengiriman kurir sumber dari daerah Medan. Jadi diantar lewat paket sampai ke tangan para tersangka. Para tersangka ini adalah kelompok camping. Jadi ini khusus anak-anak camping, jadi tidak keluar. Jadi peredarannya hanya di antara teman-teman yang hobinya adalah camping. Usai pemusnahan, para tersangka kembali dimasukkan ke dalam sel. Mereka kini terancam pidana 5 hingga 20 tahun penjara.
Satu nama masih diburu polisi karena diduga menjadi pemasok ganja kepada tersangka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Polisi di Samarinda Rabu siang melihat langsung kondisi bayi perempuan yang dilukai ibu kandungnya sendiri sesaat setelah dilahirkan. Ini dilakukan untuk melihat dari dekat kondisinya. Kombes Pol Arif Fadli, Kapolresta Samarinda menyatakan secara umum kondisinya cukup sehat. Ia pun melihat kondisi ibu sang bayi yang dinilainya cukup sehat dan sudah mulai bisa menyediakan ASI kepada anaknya. Alhamdulillah kondisinya sejauh ini dari keterangan dari dokter yang melakukan perawatan cukup baik dan insya Allah hari ini akan dilakukan tindakan untuk operasi pemulihan dari luka yang ada di leher bayi tersebut. Sejauh ini penyampaian dari dokter yang merawat kondisinya stabil dan cukup baik, cuma diantisipasi untuk infeksi saja. Untuk ibu? Untuk ibu juga tadi sudah kita kontrol, alhamdulillah juga sudah mulai membaik dari kondisi pendarahan kemarin. Dan tadi kita lihat sudah bisa berkomunikasi dan sudah mulai bisa menyiapkan ASI untuk bayi tersebut. Stabilnya kondisi korban ditegaskan oleh dokter rumah sakit Inca Abdul Muiz Samarinda Seberang. Mereka secepatnya akan menjahitkan luka bekas sayatan di leher bayi tersebut. Kondisi anak stabil aja sih. Artinya anak ini insya Allah nanti kalau sudah kita lakukan penjahitan luka, kondisinya baik-baik saja. Oh, Cuma gitu. luka di luar aja. Oh gitu. Tapi terselamatkan Bu ya? Aman-aman, insya Allah bagus saja. Mudah-mudahan tidak ada infeksi. Oh. Karena kan melukainya pakai alat untuk cukur rambut tuh takutnya ada kuman-kuman tetanus kah apa kan? Kita tidak tahu. Tapi insya Allah sudah kita lakukan tata laksana biar tidak terjadi infeksi. Oke, untuk ibunya gimana? Ibunya baik-baik saja, sehat. Saat ini, sang ibu bersama kekasihnya ditetapkan sebagai tersangka. Sang ibu dijerat pasal penganiayaan dan kekasihnya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.